Hai, selamat datang di Bikin Startup dari Nol Long Version bersama dengan gue Zidan, dimana ini merupakan online journal, online journal gue. Dan gue bakal sharing aja sih apa yang terjadi minggu ini beserta output dan juga insight yang gue pelajari minggu ini, biar kalian tetap ada key takeaways-nya dari video online journal gue. By the way, ini tuh jerawat ya, jadi kalau misalnya lo bilang kayak kak itu ada upil di bagian bawah hidungnya atau ada apa, no guys, it's not. Nih coba gue elap, nggak hilang. Oke, anyway, mulai dari laporan progres gue bakal satuin ya. Sekarang kan kemarin itu per hari, kayak hari Senin, hari Selasa, ya Rabu. Cuman hari Senin, Selasa, Rabu di minggu ini itu nggak banyak progres sebenarnya. Lebih ke arah problemnya itu di gue sih. Belakangan ini gue lagi ada di mental state yang nggak tahu ya. Gue juga bingung kenapa gue kadang tuh ada masanya gitu loh. Dalam satu bulan tuh ada momen dimana gue tuh ada di mental state ini, dan gue nggak suka banget sebenarnya, karena gak tahu sih, sebenarnya nggak apa-apa sih untuk ada di mental state ini, cuman perilaku gue atau action gue yang ada di mental state ini yang gue nggak suka. Karena masalah mental state, masalah perasaan, feeling, itu kan nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa yang kita lakukan di situasi tersebut. Sebagai orang yang berusaha untuk disiplin, harusnya di kondisi apapun itu gue harus tetap bisa produktif, tetap bisa stabil gitu. Cuman itu masih PR banget sih bagi gue untuk bisa disiplin, nggak bergantung sama motivasi, untuk bisa tetap ngeluarin output meskipun gue ada di mental state tersebut, mental state yang kurang stable itu. Nah, di hari Senin, Selasa, Rabu gue kita nyelesain feedback form, administrasi lah pokoknya. Itu gue satuin aja lah, ada feedback form, pembayaran tutor, terus periksa kelengkapan pelatihan, itu masuk ke dalam administrasi lah. Kita nyelesain administrasi di hari Senin, Selasa, Rabu, dan udah 80% selesai harusnya. Terus kita juga mulai persiapan untuk produk OSN. Kita mulai nyiapin kurikulum, bikin kayak bukan modul sih, ya pokoknya nyiapin hal-hal terkait dengan produk OSN lah, itu di hari Senin, Selasa, Rabu. Oh, sama nyelesain kurasi. Sebenarnya masih belum selesai, kurasi masih coba kita kejar akhir Agustus ini. Cuman kemarin tuh udah mulai untuk dilengkapin lah berkas-berkasnya di hari Senin, Selasa, Rabu itu. Terus hari Kamis gue ada yudisium. Dava Muhammad Zidan. Yudisium tuh basically kayak kelulusan, kayak wisuda tapi di tingkat fakultas, alias FEB UI, FEB di fakultas FEB, double tuh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya di FEB lah intinya. Nah, yudisium itu rangkaiannya ada salah satunya pengumuman lulusan terbaik. Gue bukan lulusan terbaik, tapi gue masuk peringkat 4 lulusan terbaik dari segi IPK. Jadi diumumin dan disebutin nama masing-masing orang, dan gue dapet urutan keempat gitu. Terus di situ ya biasalah foto-foto, selesainya pulang. Terus hari Jumat itu gue kembali merenung. Gue tuh nggak suka banget sebenarnya tentang apa yang gue lakukan minggu ini, tapi I try to keep konsisten ngupload series ini meskipun kondisi gue lagi kurang baik di minggu ini. Tapi tetap ada output ya. Tetap ya guys, kita meskipun
di kondisi apapun kita tetap usahakan untuk mengupload output atau mengerjakan sesuatu lah intinya. Itu ada posting meme di hari Jumat itu untuk anak-anak yang selesai OSP. Jadi biasa OSP kan pasti ada drama-dramanya. Nah itu gue posting meme terkait dengan OSP itu. Sebenarnya yang bikin meme-nya mostly anak-anak intern di cewek desain sih. Cuman gue bikin juga beberapa. Itu yang terjadi Jumat. Sebenarnya kalau boleh jujur sekitar mungkin 60% of my time di hari Senin sampai Rabu terus Jumat itu mostly merenung sih. Merenung, mikirin ke depannya kayak gimana. Nanti gue bakal cerita lebih lanjut sih di sesi insight. Nah, terus di hari Sabtu itu lagi-lagi kita ngurusin administrasi terkait dengan tutor, feedback form dilanjut, terus juga ngurusin endorse, mau ada endorse masuk. Terus apa lagi ya? Ya itu sih paling di hari Sabtu. Terus sekarang hari Minggu gue lagi bikin video ini satu, terus bikin ngumpulin berita untuk posting di hari Senin. Oke, kita masuk ke output. Jadi output yang ada di minggu ini satu itu kita kan ada pivot. Kita ada pivot strategi lagi guys. Jadi yang kemarin tuh sempat pivot. Terus minggu ini itu ada pivot lagi menyesuaikan dengan ya relevansi di pasar sih. Terus abis itu desain pivotnya udah ada, itu satu. Desain untuk produk pivot kita udah ada. Gue nggak bisa cerita di sini. Cuman ya itu satu. Terus yang kedua, administrasi pelatihan itu udah 80-90% selesai. Terus yang ketiga, dari segi gue upload 1 reels 3 episode siniar. Dan satu video YouTube yang kemarin sih, tapi itu nggak kehitung sih harusnya. Dikit banget ya? Dikit banget. Cuman nggak apa, kita tetap upload, yang penting tetap upload apapun itu. Oke, lanjut ke sesi insight. Nah ini I learn it hard way sih. Kalau apa yang lo rasakan itu terreflect ke orang lain, baik itu secara sadar ataupun tidak lo sadari. Kayak misalnya micro expression, cara lo ngomong, itu semua tuh reflect. Dan gue yakin kalian sebenarnya juga udah tahu, but I just remind you guys kalau apa yang lo rasakan, apa yang menjadi concern lo, apa yang lo pikirkan, itu tuh reflect ke orang-orang di sekitar lo. Dan sebagai seorang leader, tugas utama lo adalah melit jalankan. Lo bukan orang yang ngerjain semua hal, terutama technical things di bawah, tapi lo berusaha untuk ngelit jalan. Dan kaitannya sama yang sebelumnya, sebagai seorang leader, apa yang lo pikirkan, apa yang lo rasakan, itu harus benar-benar lo kontrol. Lo harus men-spread positivity, harus men-spread optimisme ke dalam tim, mulai dari apa yang lo pikirkan. I learned it hard way, tapi gue harap kalian mengimplementasi hal tersebut. Terus selanjutnya susah sih sebenarnya untuk gue tuh kalau ngomong apapun itu gue tuh selalu mikirin gitu loh, kayak gimana kalau misalnya nanti suatu saat gue jadi orang yang berpengaruh, terus apa yang gue omongin itu jadi senjata balik untuk nyerang gue, padahal ya I'm just a teenager. Cuman at the same time gue juga berusaha untuk being honest 100% di sini, di semua platform yang gue
gue datangi gitu semua platform yang gue upload. I'm trying to be honest, at the same time gue selalu berusaha mikirin kira-kira the future me will be proud nggak kalau gue ngomong ini. Tapi gimana, ini sebenarnya gue rasain sih, cuma gue oke ini langsung take aways-nya. Jadi dari tadi gue cuman kayak pengantar aja. It's very hard untuk keep consistent being entrepreneur, terutama ketika lo terlalu terbutakan, terlalu dimanjakan dengan talent yang lo punya. Gue sadar I have potentials, so much potentials yang bisa gue kembangkan untuk sukses di jalan-jalan lain selain entrepreneur, and I'm aware of that. But at the same time, I see potentials di pejuang OSN ini, a huge potentials yang nggak bisa gue tinggalkan begitu saja. Tapi at the same time, gue sadar ada jalan lain yang mungkin I don't know, returnnya tuh lebih gede dibanding jalan yang gue pilih sekarang. Jadi itu sebenarnya hal yang menyebabkan gue galau, gue dilema selama seminggu terakhir. Lagi-lagi masalah comparing my journey with others. Susah guys untuk nggak nge-compare my journey with others. Apalagi gue ngerasa I have so much potentials. Gue punya talent yang probably gonna be wasted. Nggak tahu kalau misalnya gue ngambil journey ini. It's a hard journey. It's not for everyone, I know. But I'm trying to be consistent. At the same time, I'm trying to be positive, optimist, motivated, agar itu ke-reflect ke tim-tim gue. Ya, itu sih sebenarnya mau gue ceritain. Sebenarnya rada lega banget sih gue ceritain di sini. Again, kalau ini lewat di timeline kalian nonton video ini, jangan disebarin ke mana-mana karena it's just my online journal. I trust you guys. Dan dadah.